Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peneduh? Selamat datang kembali di Serambi Hujan. Oke, kali ini kami akan menafsirkan sebuah kitab yang berjudul Al-Asbun yang ditulis oleh Imam Besar Haji Pidi Baik. Oke, di sini saya sebagai moderator atau penengah dari dua penafsir. Oke, saya akan mulai dari surah pertama yang berjudul Lemon Tea. Ayat pertama, salam dariku dan itu adalah salam sayang. Ini aku yang telah memakan roti. Tahukah kamu roti apakah itu? Roti bakar di atas sebuah piring yang disajikan pada waktunya yang menyenangkan hati. Oke, gimana menurut Pak Heri? Gimana? Ayo teh. Ya, Oke. Sebelumnya mungkin saya pinjam dulu bukunya. silakan. Agar saya tidak salah membaca. Hati-hati Pak itu. Ini kitab kuno. Bersejarah. Mungkin sebelum kita mulai langsung ke ayat pertama Bapak Hido ya. Ya, Sang moderator kita hari ini, saya ingin sedikit mengingatkan gitu kepada para penonton seperti yang ditulis oleh Pak Haji Pidi yang mungkin kita sebutnya Kang Guru ya Pak ya. Kang Guru dibukuin Kang Guru bahwa dia menulis Al-Asbun ini dengan tagline-nya manfaatul ngawur, di mana dia ingin berkata bahwa buku ini pasti bermanfaat. Setiap buku bermanfaat, tapi dia membahasnya dengan cara yang mungkin menurut dia itu sebagai penulis itu ngawur, Pak. Seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, Maka dari itu, kita pun di sini mungkin kita menafsirkan gitu. Mungkin saya bisa disebut sebagai tafsiratur ngelidur gitu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi mungkin teman-teman, kebanyakan mungkin ya, teman-teman yang nonton nanti tidak perlu mengambil hikmah. tak perlu lah hikmah itu. Tak perlu hikmah lah. Dengarkan saja, nikmati dan cermati. Jangan lupa subscribe. Oke, sesuai sih. Aura-aura. Ya sudah, daripada panjang itu para rubuh, kita mulai saja. Di sini saya sebagai penafsir pertama akan menafsirkan tadi ayat pertama yang sudah dibacakan oleh Bapak moderator. Bapak ya, Pak ya? Bapak. Udah punya kan? calon. Oh, calon. Di sini dikatakan ayat pertama adalah salam dariku dan itu adalah salam sayang. Indah sekali ya. Syahdu. Saya melihat di sini bahwa Kang Guru ketika menulis di sini dia tuh saya bisa menebak dia adalah seorang muslim. Adalah orang Islam gitu. Dia melihat bahwa ada dalam Al-Qur'an kitab orang Islam itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, di mana di situ ada ayat Ar-Rahmanir Rahim gitu. Ya. Nah, maka dia menggunakan kata sayang di sini. Salam dariku dan itu adalah salam sayang. Dia tidak menggunakan kata Rahman, tapi menggunakan kata Rahim. Kenapa? Karena Rahman itu kasih. Dia tidak mau memberikan sebuah harapan banyak memberi mungkin gitu. Tapi dia ingin memberikan banyak sayang gitu pada orang-orang. Walaupun dia tidak bisa memberi, tapi dia bisa memberikan harapan sayang gitu. Kepada para pembaca. Pada para pembaca tentunya yang menafsirkan. Bukan para peneduh. Penuduh juga mungkin nanti saat-saat baca. Para peneduh yang mau baca. Nah gitu. Lalu setelah itu titik. Ini aku yang telah memakan roti. Nah di sini dia tuh mungkin saya melihat bahwa si Kang Guru ini ingin menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Dia masih makan gitu. Kan Tuhan tidak makan Pak ya? Iya, Dia bukan Tuhan, dia bukan dewa. Dia adalah manusia biasa yang masih memakan roti. Lalu, tahukah kamu roti apakah itu? Dia masih memberikan pertanyaan kepada kita semua bahwa memberikan kesempatan untuk menafsirkan roti apa saja gitu Pak. Bisa jadi roti yang sering keliling-keliling di jalan, Roti anget. roti gambang, roti anget, apapun itu roti. Tapi dia memberikan jawaban. Ternyata roti bakar di atas sebuah piring yang disajikan pada waktunya yang menyenangkan hati. Itu luar biasa Pak.
Saya nggak tahu luar biasa di mana. Luar biasa. Luar biasa di sini maksudnya bahwa dia tuh qanaah. Apa itu Pak? Qanaah itu merasa cukup gitu Pak. Dengan hanya sebuah roti bakar dia bisa senang. Itu penafsiran saya di ayat pertama mungkin. Mungkin berbeda dari Bapak Rija. Bapak Rija siapa? Kang siapa tadi? Kang AA ya? Acong. 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 Ya udah mungkin selanjutnya isu cukup dari saya. Silakan mungkin pada Acong, tambahan. Sedikit saja. Menurut. Mas Ido karena ujungnya O jadi Mas. dari saya tadi Bapak. Tadi saya lupa. Oh, salam dariku. Salam dariku dan itu adalah salam sayang. Ini aku yang telah memakan roti. Mohon maaf sebelumnya. Kita tanpa persiapan untuk menafsirkan ini. Ya judul bukunya aja manfaatul ngawur, jadi kita ngawur tapi ngawur ngidul tapi ya nggak ada maknanya lah. Tahukah kamu? Saya pikir di sini Kang Guru mencoba menipu para pembacanya. Menipu. Kenapa menipu? Karena dia bilang bahwa ini aku yang telah memakan roti. Apa? Ini aku yang telah memakan roti. Nah biasanya kan roti itu dimakannya pagi-pagi. Pagi. Untuk menyarap, untuk sarapan. Nah, dia seolah-olah ingin mengarahkan si pembacanya ini bahwa berpikir bahwa si Kang Guru ini sedang duduk di teras, sedang menikmati kopi bersama roti di pagi hari yang cerah. Mungkin itu ya. Nah, kenapa sih menipu? Karena saya yakin dia nulis bukan pagi hari. Oh gitu. Karena Kang Guru nggak pernah nulis pagi hari. Selalu malam hari. Oh gitu. Gitu mungkin Mas Ido. Oh ya. Untuk ayat pertama. Oke, saya lanjut ya. Iya. Ayat kedua. Sangat tidak berfaedah. Namanya gue tafsir Oke, saya lanjut rindu. ke ayat kedua. Dan sudah mulai terlihat cahaya, yaitu cahaya layar monitor komputer yang kumiliki. Maka inilah waktunya apabila sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati. Dari Kang Rija mungkin bagaimana? Lagi-lagi saya hampir tertipu, mulai terlihat cahaya. Saya pikir tadi cahaya matahari, taunya cahaya layar monitor. Nah ini saya nggak terima. Nggak terima karena Kang Guru rasanya kok pamer ya di sini. Pamer bahwa dia punya komputer. Pamer bahwa dia punya komputer. Kasihan pembaca ya belum punya komputer atau belum punya laptop, kasihan. Kan keuangan. Harusnya Kang Guru tidak keuangan. Ya, ya. Sadam 3.000 ini. Naik naon dong kawannya? Hah? Biasa. Game. Cahaya yang monitor yang kumiliki, maka inilah waktunya apabila sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati. Ini sangat dalam walaupun diawali oleh kesombongan. Dia pamer punya komputer, tapi saya pikir komputernya masih komputer lama lah ya. Belum LG. Kredit mah. Oh, bisa jadi. Mobilnya jual saya karena dia jual mobil. Tuh anu deui naon deui. Sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati. Oke. Dia dapati. Dia coba menggambarkan setelah pamer, dia coba menggambarkan dia ingin melakukan apa di hari itu. Kita semua tahu Kang Guru salah satu profesinya adalah penulis, walaupun dia menolak untuk disebut penulis. Nah, kenapa Pak menolak Pak? Kalau boleh tahu? Karena menurut dia penulis itu profesional. Profesional dalam artian dia si profesional ini harus berpikir untuk mencari inspirasi. Sementara Kang Guru dia nulis saja. Makanya nggak mau disebut profesional dan dia tidak diudag-udag tidak dikejar-kejar deadline. Tidak harus Kang Guru ayo selesaikan, tidak harus begitu, dia orangnya santai. Nah yang menarik adalah sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati. Apabila sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati,
Saya pikir semua sepakat, tapi boleh tidak sepakat. Ini bicara soal ide. Dia udah di depan komputer, dia dapat ide, dan mulailah dia menulis. Entah menulis apa, mungkin kitab Alas Bunyi atau mungkin buku yang lain, mungkin begitu. Mas Ido. Oke, makasih Rizal. Kembalian Mas Ido. Nah, untuk Pak Heri ada tambahan? Aduh, tambahin nggak ya? Jadi tegang. Mungkin saya sedikit juga menambahkan gitu. Ini pandangan saya ya sebagai seorang yang punya mata dan memandang. Tadi ayat pertama saya tafsirkan dia sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan gitu. Seperti penciptaan. Nah, ayat kedua di sini dikatakan bahwa dan sudah mulai terlihat cahaya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak buta. Dia bisa melihat cahaya. Benar tak, Pak? Itu bisa nempel banyak. Iya, dia sudah mulai bisa, tandanya dia tidak buta. Kanggurunya tidak buta. Tapi kalau bicara bisa melihat, maaf orang buta pun bisa melihat. Oh, gitu ya. Ketika mendapat hidayah. Oh, hidayah. Melihat Beda persepsi ya. Ya. Ya, mungkin itu saya di sini mendefinisikan bahwa dia melihat dari mata yang secara johir gitulah bahasanya. Jadi Nah, yaitu cahaya layar komputer, yaitu cahaya layar monitor komputer yang kumiliki. Betul di Kang Rija tadi bahwa dia sedikit sombong di awalnya, dia merasa memiliki komputer, tidak masalah. ya masa Maka inilah waktunya apabila sesuatu yang harus aku mulai sudah aku dapati. Di mana dia memiliki ide itu pesannya bahwa ketika kalian memiliki ide, mulailah untuk melakukan. Jangan hanya disimpan di pikiran. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda seperti itu. Seperti channel ini pun ketika ada ide langsung mulai, karena ini ide sejak bertahun-tahun yang lalu. Kita ada pesannya di sini, Pak. Kita lupa baca seperti itu kalau dari saya, Pak. Mas Dido. terima kasih. Kita lanjut ayat ketiga. Mas Ido nggak nambahin? Hah? Nggak nambahin tafsirnya? Bentar aja. Oh, tadi. Belum mereka. Ayat ketiga. Baiklah, lebih dulu aku minum hot lemon tea untuk kutampung di dalam perut sebelum kubuang di kamar mandi. Dan mulai menulis ini dengan menggunakan 10 jari. 9 untuk Pak Heri, Heri aja. Agak mudah dikit. Jadi saya ya ini yang menafsirkan mungkin di awal, yang ayat ketiga dari awal. Saya pegang buku karena saya tidak hafal, takut salah. Baiklah, lebih dulu aku minum hot lemon tea. Di sini menunjukkan bahwa ya, di sini menunjukkan bahwa mungkin cuaca ketika itu sedang dingin. Kita tahu Bandung suka dingin, Pak ya? Dingin. Dulu ya. Sekarang emang tidak. Panas. Oh, panas ya. Dulu ketika dia menulis mungkin cuacanya sedang dingin, entah sedang hujan atau mungkin dia pakai AC. Bisa. Di sini tidak dituliskan. Sehingga dia menggunakan hot lemon tea. Bisa jadi dia nulis di puncak. Bisa jadi di puncak. Padahal lemon tea itu lebih enak dingin ya, padahal. Lebih enak. Mungkin nanti kita tanyakan. Nah, untuk kutampung di dalam perut sebelum kubuang di kamar mandi. Wah, itu menunjukkan bahwa pencernaan dia lancar, Pak. Ketika dia minum, dia akan membuang langsung. Jadi bahwa dia itu manusia biasa yang memiliki pencernaan lancar gitu. Dan mulai menulis ini dengan menggunakan 10 jari. Ini sebuah kesombongan lagi, Pak. Dia menunjukkan bahwa dia bisa typing. Dimana orang-orang kalau ngetik itu kan 11 jari. 11 jari. Seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin di sini adalah irama yang luar biasa. Irama apa? Irama. Kopi dangdut. Bisa tidak. Penulisannya itu berlima i. Oh, berlima. I. Seperti itu. Dari saya seperti itu mungkin penafsirannya. Silahkan lanjut kepada copot. Hati-hati. Aduh, kita punya Kita punya nih. Oke. Rija mungkin ada tambahan. Oh, banyak. Habis pajak. Baiklah, lebih dulu aku minum hot lemon tea. Saya pikir lagi-lagi dia sombong. Dia lupa bahwa tidak semua orang bisa minum lemon tea. Oh gitu. Ya, si Ido sana kopi. Jarang ya punya lemon tea di rumah. Jarang. Teh manis minimal. Teh manis. Walaupun teh, tapi dia pakai lemon. Oh iya. Lagi-lagi sombong. Nah, tadi Aher menyebutkan bahwa apa sih untuk kutampung di dalam perut sebelum kubuang di kamar mandi. Tadi Aher menyebutkan kanguru punya pencernaan yang lancar. Lancar, baik. Kalau saya berpikir dia coba menjelaskan
eh, dia ini manusia biasa. Dia manusia biasa yang melakukan rutinitas seperti manusia yang lain, yaitu makan atau minum, ke kamar mandi, atau dia mungkin lagi sakit juga, sakit perut mas gitu. Bisa jadi. Saya juga menggambarkan dia sebagai manusia menggunakan 10 jari gitu. Mun genderuwo teuing boga jari hanya gitu kan. Tilu baradeg. Bisa ngetik. Aku wae. VN bisa VN. 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 Oh VN voice note. Oke. Mas Ido ini anak milenial sekali. Milenial sekali. Oh, mungkin itu Mas Ido. Sudah. Wajahnya masih muda. Kita lanjut ke ayat 4. Setuju? Setuju. Mau nggak mau harus setuju. Kan ente moderator. Ayat keempat. Kataku dalam hati, sesungguhnya pada zaman dahulu telah guru ajarkan kepadaku untuk membuat tulisan tangan bagus juga rapi. Sekarang aku menggunakan komputer dan hanya dengan menekan jari serta memilih jenis tulisan yang aku hendaki, maka semuanya sudah siap tersaji. Siapa dulu nih Mas? Kutip, menekan jari, Menekan jari. bukan menekan keyboard. Menekan jari. Menekan jari. Ya. Wah. Nih, Bisa. bisa. Saya dulu Mas. Ya, harus. Harus. Kitabnya cepat-cepat gitu ya Pak ya. Ini dari Kebanyakan dibaca. baca. Udah apa? Bacakan dibaca Pak. Kataku dalam hati sesungguhnya pada zaman dahulu guru telah ajarkan kepada aku untuk membuat tulisan. Lagi-lagi dia sombong ini. Sombong, dia mengakui bahwa tulisan dia rapi. Padahal kita belum tahu tulisannya kayak apa. Jadi saya salah juga sih ngejudge gitu ya. Sekarang aku menggunakan komputer dan hanya dengan menekan jari. Nah, seperti tadi kata apa aja, harusnya yang ditekan itu keyboard, bukan menekan jari. Kalau menekan jari, kieu cincin. Salah. Jadi kritik untuk Kang Guru, jangan bukan menekan jari tapi menekan Keyboard oleh jari. dengan menggunakan jari. Serta memilih jenis tulisan yang aku kehendaki, maka semuanya sudah siap sudah siap tersaji. Sudah siap tersaji, agak rancu ya, ambigu. Sudah siap tersaji, apakah tersajinya ini apa yang akan dia tulis, atau maksudnya tersajinya itu nanti sama komputer sama fontnya. Harusnya bisa lebih dijelaskan. Untuk sekelas Kang Guru harusnya bisa lebih menjelaskan. Mungkin itu. Tambahan mungkin Dari saya mungkin tambahan. Aduh. Bolak balik tim buku kasihan ya. Pas main dulu tangkis ya. Kok itu bolak balik gitu. Si Ido net. aduh. Kataku dalam hati, sesungguhnya pada zaman dahulu telah guru ajarkan kepadaku untuk membuat tulisan tangan yang bagus juga rapi. Nah, ini saya mungkin lebih menunjukkan bahwa dia tidak sombong Pak. Malah menurut saya dia tuh menunjukkan bahwa dia mengatakan bahwa ketika SD, SMP, SMA dia menunjukkan bahwa tulisan tangan itu guru itu mengajarkan untuk rapi gitu. Mengajarkan agar rapi. Biar apa mungkin yang pernah jadi guru kalau menurut saya sih kan banyak ya kan murid-murid yang tulisannya kayak acak-acakan gitu susah dikoreksi Pak ya. Tulisan dokter susah dikoreksi dan susah memberi nilai nanti. Nah seperti itu sehingga tujuan telah guru ajarkan kepadaku untuk membuat tulisan tangan yang bagus juga rapi. Itu adalah sebuah perumpamaan yang tadi saya ungkapkan. Tapi di sini dengan garis miring. Sekarang aku menggunakan komputer dan hanya dengan menekan jari serta memilih jenis tulisan yang aku hendaki, maka semuanya sudah tersiap saji. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki teknologi. Tidak perlu capek-capek menggunakan pensil atau pulpen. Dia menggunakan tangan dan jari sehingga dia menumpahkan segala isi pikirannya di dalam komputer tersebut. Itu mungkin dari saya seperti itu Pak. Apa ada sanggahan? Sanggahan sih enggak, cuma tambahan. Mungkin dia coba menggambarkan perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman, kemajuan teknologi. Awalnya dulu dia diajari untuk menulis dengan pensil atau ballpoint. Sekarang dia hanya menyesuaikan dengan zaman
dengan bukti bahwa dia menggunakan komputer. Mungkin. Berarti dia menunjukkan bahwa dia tuh bukan ini ya Pak, Prabu Siliwangi. Ya, bukan. Prabu Siliwangi kan di Batu dulu siapa ya? Di Batu apa di mana? Zaman Kita melontar, daun lontar. Oh, daun lontar. Katroknya. Seperti itu mungkin tafsir ayat 4. Oke, saya lanjut ke ayat 5. Lihatlah hai orang-orang yang bermata, sekarang hari sudah menutup tirainya yang telah digulungnya pada waktu tadi pagi. Malam telah benar-benar menyerahkan dirinya pada para penjaga yang dipercaya untuk mengumumkan kuasanya atas sunyi dengan bunyi, seperti bunyi suara tiang listrik yang dipukul berkali-kali. Mana nafsirnya ya? Berat ini tafsirnya. Berat. Saya kembali lagi ini bukunya. Lihatlah hai orang-orang yang bermata, itu menunjukkan bahwa ini Kang Guru ingin memerintah ya, mungkin memerintah sih apa kalimatnya? Pemerintah. Ingin mengajak itu orang-orang yang bisa melihat sekarang hari sudah menutup tirainya, di mana mungkin menjelang sore dan akan malam gitu. Ya, akan malam. Yang telah digulungnya pada waktu tadi pagi. Jadi hari itu dia perumpamakan hari itu seperti tikar, jadi digulung gitu. Dari pagi digulung sampai ke sore dan malam gitu. Dia mencoba bermain jadi Tuhan. Jadi tuh, nah makanya ini memainkan otak dan perasaan ini. Di awal dia seperti manusia makan roti, tapi di sini seperti Tuhan, dia bisa menggulung menggulung hari. Malam telah benar-benar menyerahkan dirinya pada para penjaga yang dipercaya. Wih, ini mungkin orang-orang yang shift 3. Jadi kan ada orang-orang yang kerja shift 3 gitu, datang sore dan pulang pagi gitu. Bekerja pabrik. Kerja pabrik gitu. Untuk menggunakan kuasanya atas sunyi dan bunyi. Nah, ini dia menunjukkan bahwa malam itu diserahkan pada orang-orang yang nokturnal yang ada di malam hari. Diberikan hak, sok silakan mangga, penting ya tidak pakai naon gitu cina. Seperti bunyi suara tiang listrik yang dipukul berkali-kali. Ternyata ini jawabannya. Dia menyerahkan kepada orang-orang yang sedang ronda. Malam itu dimiliki oleh orang-orang yang sedang ronda. Mas Ido sering ronda? Sering. Nah seperti itu Pak, kalau tafsir dari saya bukan tafsir ini, kayaknya mungkin saya hanya mengutarakan apa yang dipikirkan gitu. Tafsir aja lah. Tafsir. Seperti itu. Dari Arija, tambahan mungkin. Kalau menurut saya dia ini bahasa yang sangat puitis, penuh dengan metafora, tapi dia mencoba menjelaskan yang tadi di ayat pertama itu dia pembaca mengira itu pagi hari, tapi ternyata di sini dia menjelaskan bahwa ini tuh malam hari. Yes. Buktinya apa sih? Yaitu bunyi suara tiang listrik yang dipukul berkali-kali. Yang mukul tiang listrik biasanya orang yang Malam ya pun makata. Siap RT eta. Oh ya. aduh jelema mau pegawaian Mang Iu sih jadi Bari ngomong liwat nih cuma ayo. Yo semangat yo. Jadi itu ya, bahasanya sangat puitis. Lihatlah hai orang-orang yang bermata, sekarang hari sudah menutup tirainya. Berarti artinya matahari sudah tenggelam, Seperti tirai. berganti gelap, yaitu tanda malam. Telah digulungnya pada waktu tadi pagi. Ini keren. Nah, ini membuktikan tafsiran saya tadi bahwa seorang PD tidak pernah menulis pagi hari. Oh betul. Dia selalu menulis malam hari itu. Mungkin itu bukti ya Pak. Bukti, ini bukti otentik ada di sini. Nocturnal berarti Pak ya. Nocturnal. Warnanya kecil. Kosi jipul. Oh benar. Oke, lanjut ke ayat 6. Oke. Hampir setiap orang yang membutuhkan matahari harus berpanjang sabar menunggu pagi. Kemudian harus diperbuatnya selama itu dengan tidur. Kalau begadang tiada berarti. Sesungguhnya itulah yang lebih baik menurut ketetapan seorang raja dangdut. Nah, ini yang pada tahu. Apanya Mas? Pada tahu apa nih? Raja dangdut. Rido Mas Iko gimana tuh tafsirnya? Hah? Oh didorong. Bener kan? Kasus narkoba ente aku. Aduh, tuh ya. Dari Pak Arija mungkin, Arija.
Aduh. Hampir setiap Ayat berapa tadi, Pak? 6 ayat 6 Hampir setiap orang raja dangdut nih. yang membutuhkan matahari. Di sini Kang Guru mencoba menegaskan dia fans Rhoma Irama. gitu. Kopi dangdut. Kalau enggak ngapain dibawa-bawa Raja Dangdut. julukan Raja Dangdut sejati. Kemudian harus diperbuatnya selama itu dengan tidur. Kemudian harus diperbuatnya selama itu dengan tidur. Apa ini ya? Menunggu hari. Menunggu hari. Oh, menunggu datangnya pagi ya. Jadi saya ingat Daripada anak tiang listrik kan. Berarti ini begadang. oh, Ada arti. lagi-lagi dia Begadang jangan begadang. nah menunggu. Jadi benar, saya setuju dengan Ayupan. Tadi apa kan? Daripada salah apa ya? Irfan 2 orang. Daripada lebih baik menunggu pagi tiba itu dilewati dengan tidur Daripada dia tidak menghargai orang-orang yang jaga ronda. Dia memilih untuk tidur. Jadi gitu. Dia lebih memilih tidur daripada ronda. Tapi di sini juga jadi nggak jelas dia mau nulis atau mau tidur, atau mau ngomongin orang ronda, atau mau ngomongin Raja Dangdut, Atau mau rekomendasi yang ronda biar tidur. bisa jadi, atau nyuruh Raja Atau Dangdut komputernya tidur. hilang. Nggak ada yang ronda. Komputer di kamar, Mas. Maling bisa masuk kamar, Mas. Caranya gimana, Mas? Bukan anjing. Itu aja. Oh. Agak pusing ya. Dari Bagian Erik. bagian saya. Ya. Oke, kita tafsir menurut saya di ayat 6 itu, Bang. Hampir setiap orang yang membutuhkan matahari harus berpanjang sabar menunggu pagi. Ini menunjukkan bahwa dia menulis ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang sip 1. Tadi sip 3, ini sip 1 gitu. 1 jam habis subuh. Habis subuh. Jadi harus berpanjang sabar menunggu pagi. Ketika dia mau kerja kan ada orang yang, aku pengen kerja gitu, Pak. Jadi sabar pengen kerja gitu. Jadi dia tuh kalau pengen kerja pagi hari harus sabar nunggu malam gitu. Nah, ada sih orang kayak gitu. Pengen kerja teh yang buru-buru kerja gitu, nggak ada kayak gitu. Ada. Oh, ibu. Kemudian harus diperbuatnya selama itu dengan tidur. Kalau begadang tiada berarti. Nah, ini sebenarnya jadi masalah ini. Bermasalahnya adalah gimana kalau ketika orang sip 1 ini tidur dan dia bermimpi begadang. Jadi kayak film Inception. Jadi dia tidur tuh, dia tuh mimpi begadang. Terus mimpi ronda. Nah, mimpi ronda gimana? Apakah itu masih berarti? Mungkin itu bisa dipertanyakan nanti kepada penulis gitu, Pak. Jadi pemahamannya ini harus sedikit rancu gitu. Iya, ambigu ya. Iya, ambigu. Nah, sesungguhnya itulah yang lebih baik menurut ketetapan seorang raja dangdut sejati. Bahwa menunjukkan kalau bagi saya ya, berarti raja dangdut ini mungkin yang dimaksud adalah Rhoma Irama. Rhoma Irama dengan lagunya Begadang. Begadang. Berarti Rhoma Irama itu penikmat tidur. Bisa jadi. Bisa jadi. Katakan sesungguhnya itulah yang lebih baik menurut ketetapan seorang raja dangdut sejati. Berarti Rhoma tidak pro dengan begadang. Tidak pernah ronda. Kita lamun mayar mah meureun tenang naon mayar sih mayar jelema mayar hansip gitu. Kecuali mungkin lagi jalan-jalan sama Bu Ani. Oh, bisa jadi. Ayo Roma. Apa kabar Ani? Seperti dari saya, Pak. Mas. Sih ternyata garanti Mas apa Bapak sih? Mas Rido. Lebih muda dikit. Ayat ke-7. Di rumah inilah aku bernaung bersama orang dan barang-barang serta suara yang sudah kukenali. Memenjarakan diri di dalam gerbang terkunci dan jendela yang dilengkapi teralis dengan motif sederhana yang terbuat dari besi. Wah, bisa dimaling. Oh, begitu tafsirnya. Tafsirnya jadi menurut Mas Ido Mau bisa dimakan. mau bisa dimaling. Bisa dimaling. Dari Ayari. Oh, saya kata. Iya. Tadi tanya dia nya. Harus. Ayat 7. Di rumah inilah aku bernaung. Nah, permasalahannya ini rumah ngontrak apa punya sendiri? Nah, itu. Itu harus dipertanyakan. Iya kan? Nyicil Iya, gini. Nah, bisa nyicil atau gimana? Lumayan. Bersama orang-orang dan barang-barang serta suara yang sudah kenali. Berarti menunjukkan bahwa di rumah dia tuh ada barang dan ada orang. Nah, gitu kan. Tapi nggak ada maling. Tapi nggak ada maling.
ada maling. Belum dijelasin di sini ada maling. Dan sudah kenali, maling tentu kenal. Tapi bisa wae sih tetangga orang. Bisa jadi ketika dibuka topengnya dia kenal. Oh, keluarga. Jadi tidur. Waktu malam tidur jangan begadang. Padahal kenal. Memenjarakan diri di dalam gerbang terkunci. Wah, ini memenjarakan diri dalam gerbang terkunci. Berarti gerbangnya dia kunci nih. Yes. Nah, gerbangnya entah gerbang itu gerbang gede atau gerbang teralis besi. Bisa jadi dia lagi ada di pabrik. Di pabrik. Shift 3. Dan jendela yang dilengkapi teralis dengan motif sederhana yang terbuat dari besi. Berarti dia teralis rumahnya itu besi. Nah, mungkin yang akan saya pertanyakan bahwa besi itu mengandung listrik apa tidak? Nah, kalau mengandung listrik kan kalau ada maling dia bisa mati tuh. Malingnya. Gak apa-apa kalau maling. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalau yang ronda, Kalau yang roda enggak. Kadang-kadang roda maling gitu. Bahaya jadi liar. Pusing. Tapi kan tadi dibilang enggak katro karena dia punya komputer atau laptop. Oh. Kalau di sini dia agak katro, soalnya masih pakai kuncinya kunci fisik, belum keyless. Iya. belum otomatis. Otomatis ya. Masih pakai Dari Arija Iya. kan? Ayat berapa tadi? 7. Ayat ke-7. Oh, di rumah ini sih gampang. Dia coba menjelaskan dia tuh ngetik di rumah gitu. Yeah. Terus biar aman dikunci si gerbangnya, terus jendela-jendelanya pakai teralis. Tapi lagi-lagi ya, balik lagi ke yang tadi nih, dia nggak percaya sama yang ronda. Wah, kalau percaya sama yang ronda nggak usah pakai teralis. Iya nggak? Atau mungkin dia nggak pernah ngasih apa sih pelek. Jadi makanya digembok biar orang ronda tuh nggak bisa masuk untuk minta pelek gitu. Gitu kali. Masuk. Tapi sebenarnya emang dari ayat 1 sampai ayat 6 dia nggak bilang sih ada yang ronda. Dia bilang bahwa ada yang ronda udah. Ya, kita asumsikan Dia cuma bilang bahwa ada yang mukul tiang listrik gitu. Belum tentu ronda. bisa jadi gelo. Bisa jadi bisa jadi ya sama Mengius. Kata boga duit bener bayar iuran rendah. Bisa jadi. Lanjut Ayat 8. Sementara orang jahat menghirup udara bebas dalam segala usahanya untuk mengambil barang yang diingini. Mengendap-endap di tempat dia mengendap, yaitu di bawah langit yang tinggi. Tetapi janganlah sekali-kali sampai dia masuk ke rumahku untuk mencuri. Oh, ini ngomongin masalah pencuri nih. Curi. Nyampe ternyata. Cek bahas ngerona maling lah. Ternyata. Ini kita bikin pusing. Dari Arija. Pertama kayaknya Kang Guru mencoba meluruskan sebuah lagu lama. Wah, Yaitu Bintang Kecil. Mana? Dia di situ sebutkan di yang tinggi. Langit yang tinggi ya. Kan kita umumnya tahu lagu itu bintang kecil di langit yang biru. Nah, dia mencoba meluruskan itu. Langit itu tinggi. Kadang kalau malam hari nggak kelihatan birunya. Gelap. Mana maksudnya tuh itu situ salah satunya. Kemana ya ngomong? Kayak gitu aja Pak. Oh, segitu aja. Saya lagi sekarang. Tegang nih. Ayat 8. 8. Oh. Ngomongin pencuri. Sementara orang jahat menghirup udara bebas dalam segala usahanya untuk mengambil barang yang diingini. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin di Bandung gitu, ketika dia menulis, kebanyakan orang jahat itu adanya malam hari. Menghirup udara bebasnya malam hari gitu. Kalau Bogor mah sama. Enggak, maksudnya Bogor sama. Udara bebas malam hari. Kalau siang hari, dia nggak bebas menghirup udara gitu, Pak. Di rumah Pakai ini. Buku pling. Ya kan dia orang jahat menghirup udara bebas dalam segala usahanya untuk mengambil barang yang diingini. Nah, itu malam hari. Mengendap-endap di tempat dia mengendap. Loh, berarti penjahat bisa lompat. Menurut dia, mengendap-endap seperti Kodok. kodok aja, Pak. Orang mengendap untuk yaitu di bawah langit yang tinggi. Ya, itu tafsiran Bapak Rija tadi, bahwa langit itu tinggi. Tetapi janganlah sekali-kali sampai
dia masuk ke rumahku untuk mencuri. Kenapa tak? Jangan sekali-kali sampai masuk ke rumahku untuk mencuri. Berarti kalau masuk buat bertamu boleh penjahat Pak. Boleh. Mencuri nggak boleh. Tapi lewat jendela gitu. Nah, tahu tadi itu dibahas. Naik pagar, naik gerbang. Naik pagar, naik gerbang, tok tok tok. Kang guru, ayo ngopi. Oke, masuk gitu. Dia di sini dikatakan bahwa jangan sekali untuk mencuri, entah kalau membunuh. Itu ya kemana kita terlalu panjang. Kita ayat selanjutnya. Tapi tambahan sedikit, mungkin dia ini menceritakan ini ya, pengalaman dia pernah kemalingan kali. Oh, bisa jadi. Pak jangan terlihat bawa ibu copot-copot. Pernah kemalingan, makanya dia sekarang lebih hati-hati pas nulis ini, digembok, pakai teralis. Mungkin dia ada di basement, di bawah tanah gitu, nggak ada udara, mengendap-endap. Jadi dia yang mengendap. Oke, lanjut ke ayat 9. Apabila dengan alat yang melengkapi dia memaksa untuk memasuki, sesungguhnya dia adalah orang yang akan menyesali diri. Sebab dengan teriak aku akan memanggil orang-orang untuk menghimpun supaya mereka menghakimi, maka dia akan menjadi orang dalam keadaan yang setengah mati. Ternyata. Dari ini. Saya dulu ya, saya menafsirkan ayat 9 ini bahwa ayat 8 dia menggambarkan seorang penjahat yang akan mengendap-endap. Ayat 9 dia mengatakan bahwa apabila dengan alat yang melengkapi dia memaksa untuk memasuki, sesungguhnya dia adalah orang yang akan menyesali diri. Nah, berarti ini menyampaikan bahwa kalau ada penjahat yang pengen masuk ke rumah Kang Guru ini, sang penulis di sini, itu di dalam rumah dia pasti akan bertobat. Sebelum dihakimi Pak, sebelum dihakimi, karena sesungguhnya adalah orang yang akan menyesali diri gitu. Kan orang-orang yang menyesali diri gitu Pak. Tobat. Dia akan bertobat gitu. Setelah tobat. Yang absurd. Sebab dengan berteriak, aku akan memanggil orang-orang untuk berhimpun. No. Kalau dia tidak bertobat coba. Dia manggil orang-orang. Dengan berteriak, hai gitu. Hai gitu jangan teriak. Ini supaya mereka menghakimi orang-orang itu yang datang untuk menghakimi dan menjadi setengah mati katanya, maka dia akan menjadi adalah orang dalam keadaan setengah mati. Itu bisa jadi dia mati suri atau mati kutu, mati rasa atau mati-matian gitu. Entahlah. Jadi makanya kalau penjahat yang masuk ke rumah haji ini Bertobat. harus bertobat. Menurut saya seperti itu. Kita harus ke sana berarti. Untuk bertobat. Aduh ini. Dari Arija ada tambahan mungkin? Berarti harus banyak pejabat ke sana ya. Potong hidap. Pejabat mana? Pejabat mana? Tobat. Kang Guru di ayat ke-9 ini Kang Guru berpesan janganlah jadi pencuri. Oh. Sekaligus dia mengajak, yuk daripada jadi maling mendingan ke rumahku yuk. Oh. Temani saya untuk menulis. Nanti diajak sholat, diajak zikir. Intinya diajak bertobat yang tadi. Bertobat yang tadi. Tapi pesan utamanya lah jangan jadi pencuri. Kalau tidak mau dihakimi. Gitu. Bisa setengah mati. Bisa setengah mati. Karena orang-orang dipanggil pidi. Gitu. Oke, masuk. Masuk. Anjir. Jadi baik. Ayat 10. Ayat terakhir ya Pak ya. Ayat terakhir ini. Kemudian menempatkannya di dalam bui, Semacam besi. balik jeruji besi dengan motif yang lebih sederhana dari teralis besiku dan kunci yang lebih kuat dari pintu gerbang yang kumiliki. Parijan. Ini sih lanjutan yang tadi, kayaknya dia pernah kemalingan, rumahnya pernah kemalingan, Kayaknya pengalaman pribadi. Kebetulan di depan rumahnya yang ronda lagi lewat mukul-mukul tiang listrik, dipanggil, wah maling, ditangkap, dihakimi, dibawa ke penjara, dibawa ke kantor polisi, teruslah dia dibui. Pesannya sama kayak yang tadi, janganlah jadi pencuri. Kita beriman. banyak. Banyak. Kita ketemu Tiara. Kemudian ayat 10 ya. Kemudian menempatkannya di dalam bui, yaitu di balik jeruji besi, dengan motif yang lebih sederhana dari teralis besiku dan kunci yang lebih kuat dari pintu gerbang yang kumiliki. Itu.